Saudara, lembaga survei Poltreking Indonesia merilis survei elektabilitas calon presiden di 5 provinsi di Pulau Jawa. 3 nama capres itu adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 26 November hingga 2 Desember 2022 lalu dengan 1.000 responden di 5 provinsi di Pulau Jawa. Pulau Jawa jadi fokus survei karena hampir 60% jumlah pemilih berada di Pulau Jawa, menjadikan Pulau Jawa jadi basis mendulang suara. Pada Pilpres sebelumnya, kandidat yang unggul di 2 provinsi di Jawa dengan signifikan bisa dipastikan memenangkan pemilu. Berikut hasil survei Poltreking Indonesia soal peta elektabilitas 3 bakal calon presiden Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto di 5 provinsi di Pulau Jawa. Di DKI Jakarta, saudara, Anies Baswedan unggul dengan perolehan suara di Jakarta dengan angka 49,6%. Di posisi kedua disusul Ganjar Pranowo dengan perolehan suara di Jakarta 27,5% dan Prabowo Subianto di posisi ketiga 15,7%. Sementara kalau kita bergeser ke Provinsi Banten, Anies Baswedan masih unggul di sana. Elektabilitas Anies mengungguli Ganjar dan Prabowo. Anies memperoleh 47,6% suara di Banten, disusul Prabowo Subianto dengan perolehan suara 28,5% dan ketiga Ganjar Pranowo 16,1%. Kita bergeser ke Provinsi Jawa Barat. Di sana Anies masih unggul di Jawa Barat dengan angka 36,3%, tipis dengan Prabowo Subianto dengan perolehan angka 30,8%. Sementara Ganjar Pranowo berada di posisi ketiga dengan perolehan suara 18,7% di Jawa Barat. Pada Pilpres 2019 lalu, saudara, Jawa Barat menjadi basis suara Prabowo Subianto. Berikutnya kita bergeser ke Provinsi Jawa Tengah yang merupakan lumbung suara PDIP dan Ganjar menjabat sebagai gubernur di sana. Survei menunjukkan Ganjar jauh mengungguli kedua calon lain. Ganjar memperoleh suara 71,4%, terpaut jauh ada di posisi kedua Prabowo Subianto dengan perolehan suara 10,8% dan Anies Baswedan yang memperoleh suara 9% di Jawa Tengah. Sementara itu di Jawa Timur, Ganjar juga unggul jauh dari 2 calon lain. Prabowo dengan angka 36,1% di Jawa Timur, sementara Prabowo Subianto menyusul dengan suara 25,5% dan Anies Baswedan 19,6%. Lebih lengkap soal hasil survei Poltreking Indonesia tadi, soal nama calon presiden yang unggul di 5 provinsi di Pulau Jawa. Kita akan menanyakan kepada Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Selamat sore, Mas Yuda. Selamat sore, Mas Ihsan. Mas Yuda, dari hasil survei Poltreking, nama Anies Baswedan unggul di 3 provinsi, Mas. Ada Banten, Jakarta, Jawa Barat. Padahal ini kalau kita melihat ini merupakan kantong suara Prabowo Subianto di 2019 lalu. Apa saja yang jadi faktor? Tolong jelaskan. Ya, pertama survei ini dilakukan di 5 provinsi. Di setiap provinsi itu dengan jumlah sampel 1.000 responden, Mas Ihsan. Jadi di Banten 1.000, di Jakarta 1.000, Jawa Barat, Jawa Tengah masing-masing 1.000. Kalau di total 5.000, tetapi paralel mandiri surveinya masing-masing. Nah, temuannya ini tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mas Ihsan sebagai prolog tadi. Yang menarik adalah 3 wilayah tengah ke barat itu basis Anies Baswedan, dari tengah, Jawa Tengah ke timur itu relatif menjadi basisnya Prabowo. Dulu basisnya Ganjar Pranowo, mohon maaf. Jadi dulu ketika 2019 basisnya Jokowi, Pak Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sekarang menjadi basisnya Anies, menjadi basis Ganjar Pranowo. Ganjar sangat kuat seperti Pak Jokowi di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur meskipun tidak terlalu unggul, terlalu kokoh, tapi juga relatif unggul. Nah, yang menarik saya ingin menjawab pertanyaan tadi. Jawa Barat, Banten, dan DKI. DKI Pak Jokowi yang menang tipis 52%, Pak Prabowo 48%. Tapi ada 2 lumbung atau kantong utama Pak Prabowo di 2019, yaitu di Banten dan di Jawa Barat.
itu menangnya sangat tebal. Di Jawa Barat bahkan Pak Jokowi hanya 10,7%, sementara Pak Prabowo sekira 16 juta, sementara Pak Prabowo 16 juta perolehannya. Ada selisih sekitar 5 sekian juta. Terpaut jauh. Nah, sekarang kantong-kantong Pak Prabowo itu sekarang menjadi basisnya Anies Baswedan. Anies sangat kuat di Jakarta, tadi angkanya sampai 49%, itu juga Prabowo cukup kuat di sana. Kemudian Anies juga kuat di Banten, angkanya sampai 47%, itu dulu basisnya Prabowo. Sekarang Jawa Barat juga cenderung menjadi basis Anies Baswedan, yang sudah mencapai angka 36%. Anies paling unggul di Jawa Barat, dulu ada basisnya Prabowo. Justru Prabowo di basisnya sekarang turun, ya melorot menjadi di Banten hanya 28%, di Jabar 30%. Nah, untuk menjelaskan ini apa? Berarti memang basis atau kantong utama ceruk pemilih Prabowo dan Anies itu beririsan. Mas Anies lebih banyak mengambil pemilih Prabowo ketimbang pemilih Pak Jokowi, lebih banyak mengambil pemilih Pak Prabowo. Jadi saya kira ini potensi tergerusnya suara Pak Prabowo di kantong-kantong Prabowo di 2019 akan diambil oleh Anies itu semakin besar. Tapi di wilayah-wilayah Jokowi itu Anies tidak begitu kuat. Kita perhatikan misalnya di Jawa Timur, Anies hanya mendapatkan perolehan hanya 9% di Jawa Tengah. Di Jawa Timur juga urut 3, artinya hanya sekitar 19%. Ini wilayah Jawa Timur memang masih relatif kompetitif ya. Tapi wilayah ini sudah terbelah. Pemilih Jokowi cenderung dimonopoli tanda petik oleh Ganjar, sementara pemilih Prabowo terpecah ke Prabowo dan Anies Baswedan. Mas Yuda, kalau Anies unggul di 3 provinsi tadi, kira-kira dari hasil survei yang paling banyak memilih itu usia berapa? Dan pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan Ganjar Pranowo. Walaupun belum dideklarasi, namun suaranya cukup tinggi di 2 provinsi. Ya, saya ingin menjawab pertanyaan kedua dulu. Dan itu seperti saya katakan tadi, Jawa Tengah adalah basisnya PD Perjuangan, tapi juga basis Ganjar Pranowo. Karena Ganjar adalah gubernur Jawa Tengah dengan approval rating juga cukup tinggi di data survei yang kami rilis tadi. Dan itu juga basisnya Pak Jokowi. Jawa Timur juga demikian, basisnya Pak Jokowi memenangkan pertarungan di 2019. Karena itu pemilih Pak Jokowi memang limpahan pemilih Jokowi itu ke Ganjar Pranowo. Itu yang menjelaskan mengapa Ganjar cukup kuat di 2 basis ini. Dan ini menjelaskan juga Anies tidak begitu kuat. Itu untuk menjelaskan meskipun Ganjar belum deklarasi. Kalau Ganjar deklarasi ada kemungkinan potensi untuk semakin naik ya. Apalagi dengan tingkat kepuasan Pak Jokowi cukup tinggi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau kemudian memberikan dukungan kepada Ganjar itu semakin maksimal nanti perolehannya. Meskipun untuk Jawa Timur menurut saya masih mungkin kompetitif. Kalau Jawa Tengah mungkin semakin sulit ya untuk diambil ceruk itu diambil oleh Anies dan memenangkan Jawa Tengah. Misalnya kita bicara misal saja, apa mungkin Anies dan Prabowo menang di Jawa Tengah? Sulit menurut saya, karena itu sudah basisnya Jawa Tengah. Berkebalikan dengan Banten dan DKI, untuk menjawab pertanyaan yang pertama tadi, itu juga sulit bagi Anies. Karena preferensi pemilihnya memang banyak pemilih Prabowo. Kalau kita bedah secara ideologi, secara demografis, secara geografis ini, ya ini memang basisnya Anies lebih banyak dari mulai Jawa Barat, Jakarta, Banten, dan sebagian besar provinsi di Sumatera. Sementara Ganjar itu lebih kuat di Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, dan sebagian besar di Indonesia wilayah timur. Begitu. Oke, Mas Yuda, kalau bakal calon wakil presiden, apakah ada juga nama-nama yang disurvei? Ya, termasuk. Kalau capres sudah mengerucut di 3 nama itu, tapi kalau cawapres juga menarik nih dari temuan survei kami di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur itu berbeda, tapi ada 4 nama yang hampir selalu muncul di 2 digit perolehan. Misalnya Jakarta. Di Jakarta itu dipimpin oleh AHY dengan perolehan 24%, tapi nomor 2 adalah Erick Thohir 17%. Yang di Jakarta, lalu disusul Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno. Jadi Agus dan Erick memimpin Jakarta. Kemudian di Banten itu Agus, kemudian Ridwan Kamil. Secara selisih sedikit Sandi, kemudian Erick Thohir. Jadi Agus memimpin, AHY memimpin Jakarta dan Banten untuk cawapres, kemudian diikuti oleh Erick Thohir dan Ridwan Kamil. Nah, di Jawa Barat itu Ridwan Kamil paling tinggi, Mas Ihsan, karena memang gubernur Jawa Barat, angkanya hingga 29%, disusul AHY dan Erick Thohir. Dan Jawa Tengah ini yang paling tinggi adalah Erick Thohir. Kita tidak mengikut sertakan Ganjar ya dalam simulasi cawapres, karena Erick sudah terkoneksi cukup kuat pemilihnya Jokowi, kemudian pemilihnya Ganjar. Itu yang tertinggi hingga 25%, perolehan Erick Thohir tertinggi di Jawa Tengah, disusul Ridwan Kamil. Kemudian di Jawa Timur itu imbang antara Kofifa, gubernur Jawa Timur, dan Erick Thohir di angka sama-sama 18%. Karena ini basis NU, keduanya punya jaringan, punya
hubungan erat dengan para kiai dan NU, terutama Bu Khofifah kita tahu ketua Muslimat, Erick Thohir juga belakangan sangat dekat dengan NU dan anggota kehormatan Bansar NU dan seterusnya. Jadi dari sisi cawapres, kalau capres sudah jelas ya 3 nama, sulit ada nama di luar 3 itu, tapi cawapres relatif dinamis, tapi nama yang kuat sudah muncul nih. Ada AHY, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno. 4 ini adalah nama terkuat. Dan calon pemilih cenderung memilih calon wakil presiden dari kalangan ekonomi dan usia muda, Mas Yuda. Ya, kalau dari usia kita sudah lihat profil dari para cawapres relatif adalah figur-figur muda ya. Ada AHY, Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan Sandi itu ada figur-figur muda. Oke. Cuma dengan preferensi yang beda. Kenapa AHY untuk menjelaskan cukup kuat di Jakarta dan Banten? Selain AHY adalah mantan calon gubernur DKI, juga ini basisnya Anies. AHY ini brand connection-nya menguat ke Anies Baswedan. Lalu mengapa Erick Thohir sangat kuat di Jawa Tengah selain di Jakarta, selain terkoneksi ke Jokowi, menterinya Jokowi salah satu sangat dekat, juga terkoneksi dengan brand connection-nya dengan Ganjar Pranowo. Jadi pemilih Ganjar itu lebih prefer, pemilih cawapresnya Ganjar adalah Erick. Cawapresnya Anies menurut pemilih Anies itu lebih cenderung ke AHY. Nah itu yang menjelaskannya. Ditambah tentu tadi Jawa Timur Mas Yuda. Nama Khofifah. Mas Yuda, kita kembali ke calon presiden. Artinya dari hasil survei poltreking ini bisa dibilang kalau yang head to head nantinya adalah Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Ya betul, yang paling prospektif 2 itu. Dari potensi pertumbuhan elektoralnya, Ganjar dan Anies relatif lebih prospektif ketimbang Prabowo. Kenapa? Karena dari tingkat dikenalannya atau popularitasnya Pak Prabowo sudah nomor 1. Jadi marketnya, orang yang sudah kenal dengan Pak Prabowo sangat tinggi, satu itu. Yang kedua, tren Pak Prabowo kan dibandingkan perolehan 2019 jauh menurun karena basisnya sudah diambil oleh Anies. Kenapa Anies dan Ganjar? Karena figur baru yang belum kenal pun relatif lebih besar ketimbang Pak Prabowo, sehingga pangsa pasar market mereka secara elektoral lebih besar. Ditambah Ganjar belum deklarasi, Anies meskipun sudah deklarasi tapi belum cukup partainya, sehingga figur-figur baru ini lebih berpotensi untuk mengalami peningkatan atau mengalami pertumbuhan. Oke, terakhir Mas Yuda. Terakhir Mas Yuda, kalau head to headnya Anies dan Ganjar, bagaimana cara salah satunya Ganjar Pranowo mengejar ketertinggalan di Barat Jawa dan Anies Baswedan sebaliknya mengejar ketertinggalan di Jawa Tengah dan Jawa Timur? Ya, pertama kita lihat kalau kita bedah Jawa Tengah itu agak sulit bagi Anies untuk mengejar ketertinggalannya dengan Ganjar. Sebaliknya, Ganjar agak sulit mengejar ketertinggalan di Banten dan Jakarta. Yang paling mungkin adalah di Jawa Barat dan Jawa Timur ini, Ihsan. Tadi pembukanya kan Ihsan bilang kalau 2 di antara yang bisa dimenangkan antara Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ini kunci nih. Jawa Barat pemilihnya 17 sekian persen, Jawa Tengah 16%, Jawa Timur adalah 16%. Nah, Jawa Barat Anies memang unggul, tapi belum sangat tinggi, belum mutlak, baru 36%. Di Jawa Timur itu juga Ganjar unggul, tapi baru 36%, sama. Nah, pertarungan sesungguhnya sebenarnya di antara 2 figur ini adalah di 2 provinsi ini, Jawa Barat dan Jawa Timur. Banyak variabel, tentu mereka nanti kerja-kerja politiknya untuk mencari isu-isu strategis di 2 provinsi ini dan provinsi-provinsi lainnya. Kedua, dukungan-dukungan orang penting di sana, termasuk presiden, soal approval ratingnya, kemudian gubernurnya, kemudian juga dalam menentukan memilih cawapres yang bisa kompatibel, yang kompetitif, yang juga bisa saling melengkapi untuk sang capres gitu. Jadi variabel cawapres, variabel dukungan partai itu sangat menentukan. Misalnya Jawa Tengah, kalau PDIP tidak mendukung Ganjar, nah itu ada potensi Ganjar mengalami penurunan di Jawa Tengah. Pun sebaliknya, PDIP demikian. Faktor itu juga menjadi variabel penting. Kami dapat poinnya. Kita tunggu bagaimana nanti deklarasi Ganjar Pranowo ke depannya. Kompetitif ya, dinamis politik kita. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda sudah berbagi di Kompas Petang.